Bisa dimulai Pak Cahyo? Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terutama bagi yang beragama di luar agama Islam. Dan untuk yang beragama Islam, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Iwan Triyono SHMM, dan yang kami hormati Bapak Kasubag, Bapak Cahyo Budi Laksana SS MPD, dan yang kami hormati Bapak Kasih SMA, Bapak Sutenang Effendi MPD, dan Bapak Kasih SMK, Bapak Muhammad Khotib SPD MAP. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan Bapak Ibu. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan acara pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, negeri swasta di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan Lumajang. Sebelum acara ini kita mulai, saya ingin berpantun dulu Bapak Ibu. Bisa disambut dengan ucapan cakep atau ganteng Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dibuka mic-nya dulu ya, audionya ya. Biar saya bisa dengar ucapan jenengan ketika saya mengucapkan pantun. Siap ya Bapak Ibu ya, didengarkan pantun saya. Pergi ke Siap. taman memetik melati. Cakep. Cakep, Alhamdulillah sudah dengar saya. Melati putih harum baunya. Cakep. Wangi. ganteng, Selamat datang Bapak Ibu yang kami hormati. Cakep. Mari mulai Zoom dengan penuh semangat dan hati. Luar alhamdulillah. biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas ucapan cakepnya. Bapak Ibu, untuk acara Zoom kali ini ya adalah untuk pendampingan lomba EJIS yang insya Allah itu sudah waktunya sangat dekat sekali, sehingga ini sangat penting untuk diadakan pendampingan untuk lomba EJIS ini Bapak Ibu. Ya. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Kasubag untuk sambutan yang pertama ini. Untuk itu Pak Cahyo Budi Laksana MPD kami persilakan. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf ya, saya cari bahan dulu.
terkait yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Iwan Triyono, SHMM, yang saya hormati Bapak Kasih SMK, PKPLK, Bapak Kasih SMK, saya hormati Bapak Ibu pengawas bina sewilayah cabang dinas pendidikan wilayah Jember, yang saya hormati pula Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu dewan guru, serta tenaga pendidikan SMA, SMK, PKPLK sewilayah cabang dinas pendidikan wilayah Jember. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh tingkat provinsi maupun nasional seperti EJIS ini tingkat provinsi, OSN, FLS, O2SN tingkat nasional ya, dan kegiatan-kegiatan lain untuk tahun ini dikemas dengan sistematis. Untuk itu mari kita bersama-sama kolaborasi mensukseskan program baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional ini. Tataran kali ini atau siang hari ini fokus pada kegiatan EJIS yang diselenggarakan oleh GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan bahwa program cabang dinas terkait dengan EJIS ini yang pertama adalah seluruh dewan guru, seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, seluruh kepala sekolah, seluruh Bapak Ibu pengawas harus mengenal program ini, itu yang pertama. Oke. Mengenal itu tidak hanya tahu nama, tetapi yang dilaksanakan tahun ini tujuannya untuk apa, terus kemudian bidang lombanya apa saja, persyaratannya apa saja. Dengan demikian akan dapat diketahui dari masing-masing sekolah, dari masing-masing ASN yang terdiri dari PNS maupun P3K, ya, itu kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Sehingga harapan kami dari setiap lembaga di bawah kepemimpinan seorang kepala sekolah itu dapat memetakan. Yang pertama adalah jumlah GTK-nya. Yang kedua, potensi-potensi yang dimiliki oleh GTK-nya. Kemudian yang ketiga, dari potensi-potensi tersebut penyalurannya bagaimana dalam kaitannya program EJIS ini. Kemudian dari sana akan diketahui, ya, pastinya dapat diketahui apabila pemetaannya secara betul, secara sistematis akan dapat diketahui bahwa potensi sekolah secara umum akan bisa meraih mana saja perayaan prestasinya. Harapannya seperti itu Bapak Ibu, sehingga nanti kami sampaikan sistematis yang diterapkan oleh cabang dinas. Cabang dinas telah membentuk tim percepatan yang dalam hal ini ketua timnya adalah Bapak Korwas, Pak Syukur. Okay. Kemudian khusus untuk EJIS ini koordinatornya adalah Bu Muara. Termasuk anggotanya di sini ada Pak Rudi.
dan teman-teman yang lain. Nah, ini penyelenggara kegiatan forum ini siang hari ini, Zoom ini dilaksanakan oleh koordinator dengan timnya. Kami memantau, mendampingi sejauh mana nanti persiapan-persiapannya, sejauh mana nanti serapan di masing-masing sekolah, sehingga akan dapat dipastikan bahwa cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember ada progres positif pada tahun 2026. Sekali lagi, ada progres positif pada tahun 2026 ini. Untuk itu, harapan kami kerjasama semua pihak, ya, itu harus kita galakkan. Kemudian, kami harapkan berikutnya dari setiap lembaga, Bapak Ibu Kepala Sekolah, hendaknya dapat memetakan potensi-potensi dari GTK yang dimilikinya. Monggo dicatat sehingga catatan itu nanti wajib dilaporkan kepada tim. Dan nanti tim akan melaporkan kepada cabang dinas. Artinya, catatan tahun ini menjadi dasar kegiatan EJIS tahun depan. Sekali lagi, catatan pada tahun EJIS tahun ini dari setiap lembaga menjadi catatan pelaksanaan EJIS tahun depan di masing-masing sekolah. Nih, semisal demikian Bapak Ibu, dalam satu lembaga memiliki GTK 20, taruhlah seperti itu, yang mengikuti secara utuh EJIS ini siapa saja. Ya, tahun depan yang tidak mengikuti wajib mengikuti, sehingga apabila tahun dari 20 GTK tahun ini yang positif atau aktif mengikuti EJIS hanya 5, tahun depan harus ada peningkatan jumlah, peningkatan person atau orang yang mengikuti atau yang menjadi peserta EJIS. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah juga harus ada progres terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Kami yakin masing-masing GTK, masing-masing guru dan masing-masing tenaga pendidik di sana, ya, di masing-masing lembaga, itu memiliki inovasi. Hanya saja belum disentuh terkait dengan bagaimana bisa inovasi tersebut bisa diwujudkan dalam sebuah karya. Ini perlu pendampingan, ini perlu pembinaan. Disinilah perlunya kolaborasi di setiap unsur, baik antar dewan guru, antar guru, kepala sekolah maupun dengan pengawas bina. Harapan kami demikian Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, laporan-laporan dari masing-masing kepala sekolah nanti akan dicatat oleh masing-masing pengawas sesuai dengan binaannya masing-masing. Kemudian semuanya akan dilaporkan kepada cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember pada tahun 2026 ini sebagai dasar pijakan pada tahun 2027. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi kami ingin setiap kegiatan ini bernilai kinerja. Sekali lagi, setiap kegiatan ini baik EJIS, Gempita, OSN, U2SN, FLS, dan macam-macam, itu bernilai kinerja bagi masing-masing GTK yang ada di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember. Baik tenaga kependidikan, guru maupun kepala sekolah, termasuk pengawas bina. Itu harapan kami sehingga semuanya bisa terkoordinasi dengan baik. Pada awal tahun 2026 ini mari kita awali kegiatan atau mungkin kinerja kita lebih positif daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang sudah baik pada tahun yang lalu mari kita tingkatkan. Yang belum, mari kita munculkan kreativitas, inovasi panjenengan untuk secara aktif ya bertanggung jawab pada tupoksi masing-masing. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Setelah saya mungkin akan ada sambutan dari Bapak Kepala Cabang Dinas yang akan memberikan arahan motivasi terkait kegiatan EJIS pada siang hari ini. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo yang sudah memberikan arahan pada kita semua, yang intinya bahwa di dalam lomba EJIS di tahun ini
kita diwajibkan untuk mengikuti acara tersebut, baik dari kepala sekolah, guru, GTK, baik di SMA maupun di SMK. Untuk acara selanjutnya, ini adalah sambutan dari Pak Kacap, tapi Bapaknya masih rapat sehingga saya alihkan dulu dari tim kami, itu saya perkenalkan, tadi Pak Cahyo sudah memperkenalkan bahwa koordinator untuk lomba EJIS ini adalah dari Ibu pengawas, yaitu Ibu Muara Suprapti SPD. Beliau ini pengalaman lombanya adalah juara proposal PTK saat jadi guru, kemudian juga top 5 besar GCC tahun 2021 tentang inovasi pengawas, dan selanjutnya juara 3 GCC tahun 2022, yaitu inovasi pengawas juga, dan yang terakhir malah juara 1 GCC di tahun 2023 inovasi pengawas. Diberikan aplausnya Bapak Ibu untuk Ibu pengawas kita, yaitu Ibu Suprapti, Ibu Muara Suprapti, sekaligus koordinator EJIS ini. Dan untuk tim yang kedua, Bapak Ibu, saya bacakan dulu, Bu. Mohon maaf, yaitu ada Ibu Eka Prasetyaningsi, SSI GR, dari SMK 5 Jember. Jadi beliau adalah salah satu lomba yang pernah diikuti, yaitu masuk 250 besar finalis EJIS yang tahun 2025. Juga pembimbing lomba di Business Plan juara 1 tingkat nasional, dan juga tentang LKS, dan pembimbing lomba di Business Plan juara 2 tingkat nasional di tahun 2024. Kemudian yang selanjutnya adalah tim kami ini, untuk EJIS ini adalah Pak Sutran Marianto STMT dari SMK Negeri Kelakah. Beliau juga salah satu yang termasuk 250 terbaik karya inovasi EJIS-nya di tahun 2025. Ya. Dan juga beliau adalah guru penggerak dahulunya. Kita juga pembimbing LKS juara 5 Jawa Timur. Kemudian yang terakhir di tim kami itu adalah Bu Nindi Ayu Indrasari, SSI MSI dari SMA Negeri 1 Jember. Dan dia juga salah satu yang masuk karyanya di tahun 2025, yaitu 250 terbaik. Itu tim kami untuk EJIS, Bapak Ibu. Maka dari itu kami pada hari ini mengadakan Zoom dalam rangka pendampingan untuk lomba EJIS ini. Untuk itu kami persilakan Ibu Muara Suprapti untuk memaparkan tentang EJIS ini. Audionya, Bu, mohon. Oh, iya. Terima kasih, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang sampai saat ini melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah Bapak Ibu membawa makna dan membawa manfaat bagi kehidupan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hari ini terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta tim yang sudah hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya lihat dulu apakah Pak Iwan sudah rawuh. Oh ya, sebentar. Pak Iwan masih mimpin rapat sebentar, Bapak Ibu. Ya, baik, saya mulai Bapak Ibu yang terhormat Bapak Kasubag,
Pak Cahyo yang hari ini sudah membersamai kita semua, memberikan motivasi dan arahan untuk siapnya kita dalam mendaftarkan diri tentunya yang paling awal untuk kegiatan EJS ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hari ini hadir yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu, EJS ini adalah sebuah program yang event tahunan yang sudah sangat biasa Bapak Ibu, sudah sangat biasa kita lalui ya Bapak Ibu ya, sehingga kita sudah selayaknya siap ya Bapak Ibu ya untuk menyongsong EJS ini. Mengapa demikian? Karena EJS ini sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ya. Jadi kita melaksanakan atau ikut dari kegiatan EJS sebenarnya tidak ujuk-ujuk. Artinya sebenarnya kita hanya mencatatkan diri atau mengekspos saja apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, entah itu sebagai Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu Guru ya. Jadi kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah bagaimana ketika menjadi top manajemen di sekolah masing-masing, menemukan sesuatu yang baru Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu Guru pun juga demikian menemukan ide-ide baru ya dalam proses pembelajarannya. Kemudian hari inilah Bapak Ibu kesempatan untuk mengekspos apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian diekspos, tentunya nanti harapannya akan diberikan sebuah apresiasi. Tetapi di samping itu, karya yang kita tulis, yang kita upload, nanti bisa menginspirasi dari teman-teman yang lain, tentunya dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu Guru yang lain yang belum mampu mungkin atau yang belum masih ragu-ragu dalam membuat karya di EJS. Di samping itu, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Cahyo tadi bahwa kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti EJS ini juga tak lepas dari penilaian kinerja Bapak Ibu. Jadi penilaian kinerja yang diharapkan Pak Cahyo ini adalah penilaian kinerja yang berproses ya, tidak ujuk-ujuk juga tiba-tiba dinilai di akhir, tidak begitu Bapak Ibu yang diharapkan. Jadi prosesnya seperti apa, kemudian apalagi Bapak Ibu mengekspos apa yang sudah pernah dilakukan sehari-hari. Nah itu Bapak Ibu ya, itu silahkan nanti dimasukkan atau didaftarkan ke dalam ajang kompetisi EJS ini. Kemudian hal yang perlu dicatat, yang ini sangat penting Bapak Ibu, tentunya terkait dengan proses pendaftaran. Nah, proses pendaftaran itu memang ada perbedaan ya Bapak Ibu ya, yang di PPT sosialisasi dengan yang ada di Juknis. Tadi saya sudah menghubungi tim panitia di Surabaya bahwa yang benar adalah yang ada di Juknis. Ya. Sehingga pendaftaran ini akan berakhir di tanggal 9 Maret 2026. Jadi sekali lagi, tadi saya sudah dihubungi bahwa pendaftaran yang benar adalah yang ada di Juknis, Bapak Ibu. Yang di PPT itu belum diupdate, katanya begitu, katanya panitia dari Surabaya. Jadi sekali lagi masih ada waktu untuk sampai ke tanggal 9 Maret 2026. Kemudian Bapak Ibu, nanti apapun yang diupload ya sudah ada di Juknis semua Bapak Ibu. Kemudian nanti juga akan dikirim di chat Bapak Ibu ya. Ada tadi dari tim sudah membuat ringkasan begitu ya Bapak Ibu ya, sudah membuat ringkasan terkait dengan Juknis ini ya. Jadi sudah dibuatkan ringkasan, nanti Pak Sutran bisa mengirimkannya di ini ya Pak ya, di kolom chat overview Juknis ya. Nanti silakan dikirim di chat Bapak Ibu, nanti bisa melihat di sana itu diringkas ya, dimampatkan sehingga Bapak Ibu membuka saja itu sudah lengkap Bapak Ibu di overview Juknis. Nanti bentar lagi akan dikirim di-share di kolom chat gitu Bapak Ibu atau di kolom komentar. Kemudian nanti apa saja yang akan diupload Bapak Ibu? Ada 2 yang akan diupload sekaligus pada saat Bapak Ibu mendaftar ya Bapak Ibu. 1 itu proposal.
Kemudian yang kedua adalah video vlog. Semua sudah ada di Juknis yang ada di overview Juknis. Juga Pak Sutran, tolong link tadi, link untuk pendaftaran juga dikirim ulang ya Pak Sutran ya di kolom chat ya. Supaya nanti Bapak Ibu tinggal klik saja yang akan memulai mendaftar itu. Siap, Ibu. Ya. Jadi nanti di proposalnya di-upload, kemudian video vlognya juga di-upload di Juknis ada semua. Dan nanti pada saat berbagi praktek baik nanti akan disampaikan juga di sini, Bapak Ibu nanti juga akan sedikit sekilas disampaikan proposal itu apa saja yang akan di-upload, kemudian video dan seterusnya. Hanya pada video ini, namanya video vlog Bapak Ibu ya, ada kekhususan yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan pada saat syuting ya. Namanya video vlog Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu tidak seperti presenter Bapak Ibu, tidak seperti presentasi di meja atau presentasi slide. Tapi Bapak Ibu menceritakan alur begitu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sambil jalan, sambil apa begitu ya, untuk di video vlognya itu. Jadi tidak seperti presentasi gitu, tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menceritakan sambil jalan sambil menjelaskan alurnya. Itu yang diharapkan dari video vlog yang nanti akan Bapak Ibu upload. Tetapi ini ada batasan durasi di video vlog Bapak Ibu, yaitu 5 menit saja. Ya, jadi durasi di vlog itu 5 menit saja. Kemudian untuk proposalnya dibatasi maksimal 11 halaman. Nanti semuanya ada di Juknis Bapak Ibu, jangan khawatir. Semua Juknis sudah ada, kemudian ada overview. Juknis juga sudah dikirim di kolom chat. Nanti silakan Bapak Ibu bisa membuka-buka ringkasan overview itu juga lebih mudah untuk dipahami. Itu yang terkait dengan sekilas bagaimana Bapak Ibu akan mendaftar. Jadi nanti Bapak Ibu login dulu ya di link yang nanti ada di kolom komentar. Sebenarnya di Juknis juga sudah ada Bapak Ibu. Hanya kami tim berusaha untuk memfasilitasi Bapak Ibu bagaimana kegiatan ini semakin mudah ya untuk Bapak Ibu laksanakan begitu ya. Kami sebagai tim mencoba untuk melayani dengan semudah mungkin bagaimana Bapak Ibu bisa mengcover, bisa melakukan proses pendaftaran ini. Nanti sampai tunggu ada verifikasi akun ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terdata di Dapodik biasanya begitu masuk di link itu langsung nanti di situ akun terverifikasi. Jadi nanti Bapak Ibu langsung lanjut ke pendaftaran ya, jadi gitu. Jadi di menu itu ada pendaftaran, langsung klik, nanti silakan Bapak Ibu lanjutkan sesuai yang diminta di situ. Sekali lagi untuk proposal itu maksimal 11 halaman ya. Kemudian untuk video vlog maksimal 5 menit. Jadi video vlog Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menginginkan sesuatu yang pastinya menarik, maka di situ ada kata video vlog dalam Juknis itu. Itu. Kemudian karena ini bulan puasa juga Bapak Ibu ya, saya juga tidak mau berlama-lama juga. Saya ingin juga memberikan sedikit tips ya Bapak Ibu ya. Sedikit tips yang terkait dengan bagaimana sih ketika kita menjadi seorang inovator itu Bapak Ibu. Ya, sebentar ini saya ini dulu. Saya akan share screen yang kedua. Ya. Ini Bapak Ibu. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu slide saya? Sampun Ibu. Oh ya, terima kasih. Di sini catatan khusus menjadi seorang inovator dalam ajang kompetisi Bapak Ibu. Ini sebenarnya best practice ya, apa yang saya alami. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Nanti Bapak Ibu silakan ini dijadikan inspirasi atau mau dijadikan apa, monggo. Ini hanya sebagai bahan ini aja. Saya sharing aja Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah ketika kita membuat judul Bapak Ibu.
Ya, judul itu jangan kita berikan judul yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu membuat judul itu yang mencolok, yang menarik perhatian secara cepat. Sekali lagi menarik perhatian secara cepat. Karena yang membuat proposal itu kan banyak, satu Jawa Timur itu. Maka ketika Bapak Ibu nanti judulnya mencolok, artinya mencolok itu, loh, ini kok ada kata atau frase yang unik ya. Nah, pasti menjadi penasaran dari tim juri. Maka mencolok, menarik perhatian secara cepat Bapak Ibu, itu perlu difikirkan juga. Kemudian yang kedua khas ya Bapak Ibu, misalnya ketika Bapak Ibu seorang kepala sekolah SMK, Bapak Ibu seorang guru SMK, kekhasannya di mana? Begitupun juga ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah SMA, menjadi guru SMA, kekhasnya di mana? Atau dihubungkan dengan apa namanya itu konteks sekolah atau konteks daerah juga bisa. Yang penting ada khas di situ Bapak Ibu. Kemudian judul itu juga harus solutif dan inovatif. Jadi di sana begitu melihat judul saja, seorang dewan juri itu sudah bisa menyangka, oh di situ sudah terlihat solusinya, ya. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh mempengaruhi. Jadi di dalam judul itu mulai dari awal sampai akhir itu kata-katanya itu saling mempengaruhi dan saling mendukung jadi satu. Ya, menarik, kemudian khas, solutif, kemudian pengaruh mempengaruhi gitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya lagi konsep Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana konsep ketika kita menjadi seorang inovator? Ya, tentunya ada objek baru, ada cara baru, ada teknologi baru, atau ada penemuan baru. Tetapi di sini tidak harus kita selalu menggunakan teknologi baru. Nanti di dalam apa namanya 6 pilar dari topik di EJIS ini ada di Juknis semua Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu itu hanya pengguna saja, aplikasi itu boleh Bapak Ibu. Tetapi inovasinya mungkin di strategi manajemen atau di strategi proses pembelajaran misalnya. Itu berarti Bapak Ibu yang ditonjolkan adalah tentang strateginya, tentang model pembelajarannya atau strategi manajemen. Tidak menjadi orang yang membuat aplikasi baru, bukan. Tapi yang ditonjolkan adalah bagaimana metode Bapak Ibu, strategi Bapak Ibu, model Bapak Ibu, baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru. Tetapi jika Bapak Ibu memang pencipta dari teknologi baru itu sendiri, maka nanti yang ditonjolkan tentunya teknologi apa yang Bapak Ibu ciptakan. Ya, berarti nanti Bapak Ibu inovasinya di bidang digital. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru misalnya, aku enggak bisa buat ini misalnya. Padahal saya butuh ini di strategi pembelajaran saya, bisa Bapak Ibu dibantu oleh teman-teman IT. Karena di sini titik fokusnya bukan pada dia menciptakan teknologi, tetapi fokusnya adalah dia menciptakan model pembelajaran yang di dalamnya itu ada juga memanfaatkan teknologi atau aplikasi. Jadi Bapak Ibu adalah pengguna saja, gitu ya. Tuh. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya lagi ide atau tema. Nah ini Bapak Ibu ide atau tema itu orisinil, unik, membumi, ya. Kemudian memiliki kebaruan Bapak Ibu. Itu ini saya pikir Bapak Ibu sudah paham semua. Kemudian nah ini empirik Bapak Ibu, ya harus bersifat empirik, artinya nyata. Kemudian dapat diamati berdasarkan data real. Jadi bukan berdasarkan imajinasi Bapak Ibu. Berbasis bukti, dapat diverifikasi atau diuji ulang. Jadi misalnya sekolah Bapak Ibu, manajemen kepala sekolah sudah membuat sebuah inovasi tentang strategi manajemen yang handal. Kemudian, nah model baru ini bisa juga diterapkan oleh kepala sekolah di sekolah yang lain yang konteksnya mungkin mirip dengan sekolah Bapak Ibu tadi yang kepala sekolah menciptakan strategi manajemen baru. Jadi bisa diuji ulang di tempat yang lain tentunya dengan konteks yang mirip dengan itu Bapak Ibu ya. Kemudian koneksi juga dengan metode ilmiah. Ya, di sini tentunya ada observasi sistematis, eksperimen untuk mendapatkan data konkret. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Ya. Kemudian ada dampak nih Bapak Ibu ya. Jadi ada dampak dari produk inovasi Bapak Ibu. Dampaknya ini apa Bapak Ibu? Misalnya dampak ini bisa produk inovasi ya atau dampak itu sendiri. Misalnya kalau dampak itu misalnya di sana ada inspirasi ketika menggunakan inovasi baru Bapak Ibu ternyata
timbullah inspirasi seperti ini, timbullah prestasi seperti ini. Kemudian kalau produk, ya jelas Bapak Ibu mungkin ada produk digital atau non digital, kemudian ada produk media pembelajaran dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya lagi, nah penyusunan alur ini sudah sering dipakai ya Bapak Ibu ya, STAR ini ya Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu untuk penyusunan alur. Ini karena menurut saya juga sangat rekomen ya Bapak Ibu ketika kita menggunakan penyusunan alurnya dengan menggunakan STAR gitu. Ya, kemudian yang terakhir Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu jangan lupa foto dan dokumen ini benar-benar mendukung dari apa yang menjadi inovasi Bapak Ibu. Mungkin itu saja Pak Rudi yang bisa saya sampaikan. Nanti karena mungkin di belakang ada tanya jawab ya Bapak Ibu. Ya sekali lagi untuk teknis itu nanti silahkan Bapak Ibu melihat juknis. Apalagi di kolom chat itu sudah dikirimkan overview juknis ya Bapak Ibu ya dari tim Ejis. Itu ringkasannya nanti bisa dipelajari di sana lebih lanjut. Sekali lagi batas akhir pengumpulan pendaftaran adalah 9 Maret 2026 dengan catatan kalau di Ejis ini kan kita mendaftar sekaligus upload proposal dan upload video vlog. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan ke warahmatullahi Pak Rudi wabarakatuh. sebagai Terima kasih Bu Muara Suprapti selaku pengawas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember. Bapak Ibu, kesimpulan dari Bu Suprapti tadi adalah intinya saya simpulkan satu di dalam Ejis ini yang perlu diperhatikan adalah masalah judul. Betul sekali Bapak Ibu, judul itu memang harus menarik. Jadi dengan judul itu sehingga Dewan Juri tertarik untuk melihat dengan judul yang menarik itu sangat istilahnya untuk menarik penilaiannya juga mempengaruhi Bapak Ibu. Di samping yang lain-lainnya Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk absensi itu sudah ada di kolom chat. Dan mohon absensi walaupun ini satu sekolah satu akun, tapi yang absen semuanya Bapak Ibu, yang ikut saja, artinya yang ikut di ruangan itu. Kalau yang nggak ikut nggak usah ya Bapak Ibu ya nggak usah absen, karena ini kan bulan puasa, jadi harus jujur. Yang nggak ikut nggak usah absen. Oke Bapak Ibu ya, untuk kolom chatnya bisa dilihat absennya semua yang berada di ruangan tersebut. Langsung saja. Ini karena Pak Kacap juga masih belum masuk ke ruang kita. Untuk selanjutnya adalah berbagi praktek baik Bapak Ibu. Ini dari salah satu teman kita yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu adalah Bu Eka Prasetyaningsih, SSI, GR, dan beliau ini kemarin sudah masuk 250 karya terbaik. Kemudian disaring dan beliau juga ternyata masuk 10 besar Bapak Ibu di Ejis kemarin di tahun 2025. Diberikan aplaus Bapak Ibu untuk Bu Eka dari SMK Negeri 5 Jember. Ya, kami persilakan Bu Eka untuk berbagi praktik baiknya. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah Jember, Bapak Iwan Triono SHMM. Yang saya hormati Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Cahyo Budi Laksana SSMPD. Yang saya hormati Kasih SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Muhammad Khotib SPD MAP. Yang saya hormati Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Sutenang Effendi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK Wilayah Jember Lumajang, serta Bapak Ibu Dewan Guru se-Cabang Dinas Wilayah Jember dan Lumajang. Perkenalkan, saya Kaprasyaningsih, guru dari SMK Negeri 5 Jember.
Perkenalkan pula saya pada kesempatan ini untuk berbagi pengalaman saya saat mengikuti lomba EJIS di tahun 2025 sehingga bisa lolos 250 besar karya inovasi. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya saat mengikuti EJIS di tahun 2025, nah, kelengkapan dan juga sistematika proposal serta kualitas video presentasi ini sangat menentukan untuk penilaian akhir dari EJIS tersebut. Nah, agar memperoleh nilai yang maksimal, ada beberapa komponen atau poin-poin penting yang harus benar-benar diperhatikan Bapak Ibu dalam proposal maupun yang akan kirim, apapun video yang akan kita kirimkan di lomba karya inovasi EJIS di tahun 2026 ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya, pada topik inovasi EJIS di tahun 2026 ini, ada 6 topik inovasi yang bisa kita ikuti. Yang pertama ada transformasi digital dan teknologi kependidikan. Yang kedua ada inovasi pembelajaran dan kurikulum abad 21. Yang ketiga ada penguatan karakter, literasi dan numerasi. Yang keempat ada inklusi, kesejahteraan dan layanan peserta. Yang kelima ada kewirausahaan, vokasi dan kemandirian peserta didik. Yang keenam ada tata kelola budaya sekolah dan ekosistem pendidikan. Nah, sebenarnya eh, topiknya hampir sama dengan di tahun 2025 Bapak Ibu. Di tahun 2025 ada kurang lebih 11 topik yang bisa kita ikuti. Namun di tahun 2026 ini topik-topik dari 11 tersebut ada beberapa yang disatukan menjadi satu topik inovasi sehingga sekarang hanya menjadi 6 topik inovasi. Nah, untuk poin apa saja sih yang harus ada di dalam proposal maupun video yang akan kita unggah agar bisa lolos di 250 inovasi karya? Yang pertama, Bapak Ibu, ada penajaman masalah dan solusi inovasi. Nah, ini yang penting adalah pastikan rumusan masalah itu relevan, aktual, dan juga didukung data, Bapak Ibu. Tunjukkan bahwa solusi inovasi ini benar-benar mengatasi tantangan nyata di sekolah ataupun daerah masing-masing. Jadi, inovasi yang panjenengan usung nantinya sebisa mungkin adalah masalah nyata yang ada di sekolah panjenengan masing-masing ataupun yang ada di daerah masing-masing. Jadi, real ada di sekitar kita. Yang kedua, ada penambahan bukti dampak nyata. Nah, untuk bukti dukung, ini harapannya bisa terukur. Bukan hanya peserta didik itu nilainya semakin baik. Nah, ini harus disajikan berupa data dampak kuantitatif, misalnya dengan peningkatan nilai, partisipasi siswa, maupun efisiensi waktu. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu, tambahkan testimoni, baik dari siswa, guru lain, orang tua, ataupun bahkan kepala sekolah sebagai bukti kebermanfaatannya. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam video maupun proposal sebisa mungkin ada testimoninya. Yang ketiga, ada visualisasi inovasi yang kuat. Nah, ini Bapak Ibu menggunakan infografis, boleh berupa gambar ataupun video pendek. Nah, ini untuk video pendek yang nantinya akan kita kirimkan juga, yang menjelaskan proses dan hasil inovasi dengan menarik dan jelas. Kemudian tambahkan alur logika visual agar juri mudah memahami alur kerja inovasi. Nah, ini nanti divisualisasikan pada video vlog Bapak Ibu yang akan kirimkan sebagai rangkuman dari proposal yang telah panjenengan buat. Yang keempat ada replikabilitas dan juga ada skalabilitas. Nah, yang ini tunjukkan bahwa inovasi ini mudah diterapkan di sekolah lain, tidak hanya di sekolah Bapak Ibu guru saja. Jadi mudah diduplikasi dengan sumber daya yang terbatas, jadi semua orang bisa melakukan inovasi yang Bapak Ibu usung. Lampirkan petunjuk implementasi SOP ataupun modul panduan sederhana. Ini misalnya Bapak Ibu membuat modul ajar. Nah, ini nanti dilampirkan di proposal panjenengan semua. Yang kelima ada inovasi berbasis data
dan juga teknologi. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu integrasikan unsur teknologi ini jika memungkinkan. Walaupun teknologinya sederhana, agar inovasi berasa relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, sajikan juga data atau hasil evaluasi yang sistematis dan juga terukur. Yang keenam ada nilai tambah unik. Jadi, Bapak Ibu soroti apa yang membedakan inovasi Bapak Ibu dengan temannya dari yang lain ataupun walaupun temanya sama, tidak masalah, tetapi harus ada uniknya dari proposal panjenengan, judulnya jenengan itu apa. Kemudian bisa dari pendekatan yang digunakan, kemudian keberanian dalam perubahan ataupun keterlibatan siswa juga bisa digunakan sebagai nilai tambah uniknya dari proposal tersebut. Yang ketujuh ada konsistensi dan juga keberlanjutan. Nah, ini tunjukkan bahwa inovasi yang Bapak Ibu buat bukan hanya eksperimen saat itu. Jadi eksperimen sesaat tetapi sudah dijalankan lebih dari sesekali di sekolah dan berencana lebih bagus lagi untuk bisa dilanjutkan ke depannya. Kemudian sajikan rencana keberlanjutan berupa dukungan sekolah, komunitas ataupun program jangka panjang. Jadi tadi selain dari testimoni juga harus ada tambahan dukungan dari sekolah juga, boleh dari komunitas ataupun program jangka panjangnya seperti apa. Yang kedelapan ada kolaborasi dan dukungan stakeholder. Nah, sebutkan adanya dukungan dari kepala sekolah yang tadi ada juga, pengawas, komunitas sekolah ataupun masyarakat. Nah, jika ada kolaborasi misalnya dengan universitas, dunia usaha ataupun dinas setempat, masukkan sebagai penguat nilai inovasi. Ini tambah lebih bagus kalau jangan bisa kolaborasi dengan stakeholder luar sekolah. Baik Bapak Ibu, dari pengalaman saya mengikuti ACIS 2025 ini, saya juga banyak belajar. Jadi untuk bisa masuk 250 besar itu bukan hanya ditentukan oleh seberapa bagus proposal yang kita buat, tetapi seberapa matang kita memahami kriteria penilaiannya, menyusun proposal dengan sistematis, serta menampilkan video presentasi yang jelas dan juga meyakinkan pastinya. Nah, saya berharap pengalaman yang saya bagikan hari ini dapat menjadi gambaran dan juga motivasi bagi Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan diri untuk membuat lebih matang lagi dalam mengikuti ACIS di tahun 2026 ini. Mari kita jadikan ajang ini bukan hanya sebagai kompetisi, tetapi sebagai ruang bertumbuh, ruang kolaborasi, dan ruang pembuktian bahwa guru-guru di Jember dan juga Lumajang mampu melahirkan inovasi yang sangat membanggakan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka yang sudah memaparkan bagaimana membuat proposal ACIS dan lain sebagainya, membuat video dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu nanti jika memang ada permasalahan bisa menghubungi beliau. Ya Bu Eka ya, Siap nanti bisa Bapak? diberi nomor HP Bu Eka. Nggih, siap, siap, Ya, siap. begitu Bapak Ibu dan untuk acara selanjutnya sambil menunggu Pak Kacap, Pak Cahyo apa Pak Kacap sudah bisa mengisi? Kalau belum, kami lanjutkan. Atau Pak Sutran mau ada tambahan juga? Untuk sementara belum ada, Pak Rudi. Oh ya, Sementara. oke Bapak Ibu, Mungkin nanti kita langsung di saja tanya jawab. masuk di acara coaching kliniknya atau tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Langsung aja karena ini kita sudah memasuki jam 1 lewat 3 menit Bapak Ibu. Jadi hampir 1 jam kita sudah, maka dari itu kami akan buka termin pertama ini. Jadi untuk pertanyaan, jadi silakan Bapak Ibu untuk mengangkat tangan dengan mengeklik tombol tangan ya Bapak Ibu ya, biar kita tunjuk. Oke, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya dari SMA mana? Ini kayaknya Pak Slamet Supriyadi, ini teman saya kayaknya.
Pak Slamet ya. Pak Slamet dulu yang pertama, kemudian ada yang lain lagi. Ada 3 penanya Bapak Ibu. Oke, kita sambil nunggu ide dari Bapak Ibu bagaimana untuk bertanya, karena bertanya itu sangat penting Bapak Ibu. Itu juga merupakan kecerdasan otak kita. Bertanya itu di samping untuk mengalahkan rasa malu. Jadi, ayo Bapak Ibu, tanya Bapak Ibu. Ya, Pak Slamet dulu wes, biar sambil nunggu ide yang keluar. Karena ini harus banyak yang ditanyakan sebenarnya Bapak Ibu. Ya, monggo Pak Slamet dari Arjasa ya. Halo, Pak Slamet. Pak Slamet dari Arjasa tadi yang sudah ya, oh Alhamdulillah ini sahabat saya dari Arjasa. Tidak terdengar Pak Slamet suaranya. Iya, iya. Belum ada yang belum terdengar, kenapa ya? Ada error kah? Pak Slamet suaranya. Mohon maaf Pak Slamet suaranya. Ya, mohon maaf Pak Slamet suaranya masih belum terdengar. Untuk tim Pak Sutran dan Bu Nindya minta tolong dicatatkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, siap, siap Pak. Ya, ya sudah Pak Slamet. Monggo Pak Slamet. Itu ke unmute lagi Pak. Anu Pak suaranya Pak. Lalu suaranya belum terdengar Pak. Suaranya lagi Pak. Belum terdengar. Ya, ada error. Ya. Mohon maaf Pak, Slamet suaranya tidak terdengar, jadi kita tidak jelas. Mungkin kalau kesulitan audio di chat aja Pak Rudi. Di chatting bisa. Iya, Dimasukkan di chatting. iya. Silakan mungkin dari chat ya, kolom chat bisa Pak Slamet. Ya. Aha. Monggo Bapak Ibu yang lainnya untuk ditanyakan tentang Aegis ini, karena ini sangat penting Bapak Ibu. Silakan dari SMA mana ini? Atau dari Kunir? Ada yang tanya nih. Mana ini? Dari SMA aku dewe masa enggak ono sing tanya sih. Ayo dari Kunir. Oh Yoso ini. Yoso apa? SMA 2 mana SMA 2? SMA 2 Jember. SMA 2 Lumajang. Ayo. Ini biar jalan Bapak Ibu. Waduh kalau nggak ada yang tanya berarti hebat semua ini ya. Berarti nanti setuju ikut semua Pak Cahyo. Anu, sepertinya karena udah bisa-bisa semua. Nggak ada yang ditanyakan lagi. Monggo Pak Slamet sudah di chat Pak. Ini suaranya masih anu Pak, belum terdengar Pak Slamet. Enak langsung ini. Iya. Dari SMK Pasirian atau dari SMA Pasirian, dari SMA saya dulu. Pak Hari, monggo Pak Hari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nggih, Hari ya. nggih, Pak Hari dari Iya, tanya ini SMA Pak Slamet ya. Pasirian. Iya, ayo Pak Hari tanya Pak Hari. Nggih, Jadi biar hidup ini diskusi iya, ngopi. Nah, nggak ada yang tanya mati, iya. dibuyarkan Jadi, aja nanti. Iya, nggih, iya Pak Hari. pertanyaannya ada dua. Yang Iya, pertama, gini Pak Rudi, ini iya, kan ada 6 topik.
ada 6 topik. Jadi kalau misalkan kami selaku kepala sekolah, kalau saya lihat itu berarti fokusnya adalah di topik ke-6, gitu nggih Pak Rudi nggih. Nah, sedangkan di topik ke-6 itu ada banyak tulisannya tata kelola dan seterusnya. Artinya itu inovasi itu tidak harus mencakup semua topik tadi atau hanya yang penting member gitu aja. Itu pertanyaan pertama. Terus berikutnya pertanyaan kedua adalah untuk Bapak Ibu guru di sekolah, apakah ada jumlah minimal yang ikut? Karena memang kalau menurut saya ini harus layak wajib untuk ikut. Kalau tidak kita wajibkan, kemungkinan yang namanya apa ya perlombaan sekarang inovasi itu harus didesak dulu, baru kita muncul inovasi. Gitu. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya dari tim saya dulu. Ya, terima kasih Pak Hari. Ini akan dijawab dari tim saya. Monggo, Bu Suprapti atau Bu Eka sebagai yang untuk tadi menerangkan, atau Bu Nindya atau Pak Sutran tentang topik untuk KS. Eh, Kepala sekolah, ya, monggo Bu Suprapti. Mungkin Bu Bu Eka bisa menayangkan ulang tadi ya untuk topik tadi ya Bu Eka ya. Iya, topiknya. Iya, Bu Eka, tadi di slide-nya Bu Eka itu ada topik ke-6. ya ada 6 tadi ya, bisa Untuk disampaikan kepala ulang Bu sekolah. Eka. Yang intinya apakah di topik ke-6 ini harus menyeluruh, Bapak Ibu? Karena Iya, itu di topik ke-6 kan ada macam-macam. iya, iya. Iya. Bapak Ibu, ada hal baru dari EJIS tahun 2026 ini. Kalau di tahun 2025 yang lalu, pesertanya itu benar-benar peserta tunggal. Tetapi di EJIS tahun 2026 ini, peserta itu bisa tim Bapak Ibu. Bisa tim, satu tim 5 orang Bapak Ibu. Kalau nggak salah di Juknis itu 5 orang. Ya, jadi Bapak Ibu jika misalnya dalam satu sekolah itu ingin integrasi, itu bagus sekali sebenarnya Bapak Ibu. Ini kesempatan EJIS tahun ini karena ada dibuka apa namanya peserta tim Bapak Ibu. Jadi beli tim, nanti yang mendaftarkan adalah ketuanya saja. Ya, jadi ketua yang mendaftarkan namanya siapa itu ketuanya, hanya di situ nanti tim kerjanya. Jadi inovasinya itu adalah inovasi tim. Jadi kolaborasi dari beberapa orang menjadi satu gitu ya Bapak Ibu. Itu yang baru dari EJIS di tahun 2026. Kemudian untuk topik inovasi, ini tentunya topik inovasi ini berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Artinya fokusnya kita kemana? Ya, jadi jangan diolak-olek ya. Artinya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu guru misalnya eh, topiknya adalah inovasi pembelajaran dan kurikulum abad 21. Bukan berarti Bapak Ibu sudah dilarang menggunakan teknologi, bukan. Ya, teknologi digunakan tetapi itu hanya memperlancar model atau strategi pembelajaran Bapak Ibu. Yang difokuskan bukan ke teknologinya, tetapi di inovasi pembelajarannya. Tetapi di dalamnya itu dibantu oleh teknologi. Sehingga Bapak Ibu di sini adalah sebagai pengguna saja. Itu artinya topiknya masuk ke inovasi pembelajaran. Hanya di dalamnya boleh menggunakan teknologi tertentu atau aplikasi boleh, tapi Bapak Ibu hanya sebagai pengguna saja. Ya, jika kepala sekolah misalnya ya Bapak Ibu ya, sebenarnya kepala sekolah ini bisa ke kalau misalnya itu kepala sekolah SLB misalnya Bapak Ibu bisa ke nomor 4 juga boleh Bapak Ibu. Ya. Kemudian ke sebenarnya 3, 4, 5, 6 itu boleh semua, nomor 1 juga boleh. Ya, sebenarnya itu eh, topik-topik yang sangat ini Bapak Ibu ya sangat sangat fleksibel untuk diterapkan oleh semuanya. Ya, Bapak Ibu. Misalnya tata kelola budaya dan sebagainya itu kepala sekolah juga boleh Bapak Ibu ya. Tapi nanti lihat di Juknis Bapak Ibu ya, di Juknis kembali di situ ada sangat jelas Bapak Ibu ya. Tetapi kalau menurut saya sih untuk kepala sekolah itu adalah silahkan masuk ke tata kelola budaya sekolah dan ekosistem pendidikan itu lebih kayaknya lebih khasnya di situ Bapak Ibu ya untuk kepala sekolah ya meskipun juga tidak menutup kemungkinan untuk nomor 5
ya. Sebenarnya ya itu tadi sebenarnya Bapak Ibu ya. Termasuk nomor 3 juga boleh Bapak Ibu penguatan karakter, literasi dan numerasi. Misalnya Bapak Ibu akan apa namanya menguatkan perpustakaan ya, literasi dengan apa namanya sarana perpustakaan misalnya itu bisa terjadi, tapi di sana fokusnya bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah ini membuat sebuah inovasi baru yang terkait dengan literasi misalnya. Tapi nanti di dalamnya itu ada sarana perpustakaan misalnya itu juga boleh Bapak Ibu, boleh terjadi seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu guru ya memang boleh juga ditransformasi digital, kemudian inovasi pembelajaran. Hanya eh, saya di sini sharing saja Bapak Ibu ya, jangan salah salah fokus ya. Artinya ketika Bapak Ibu itu fokusnya di strategi pembelajaran, meskipun di dalamnya ada menggunakan teknologi, tetapi jangan sampai Bapak Ibu justru teknologi itu yang difokuskan. Padahal di situ Bapak Ibu hanya pengguna. Nanti Bapak Ibu tidak bisa masuk ke jenjang berikutnya. Jadi fokusnya apa? Kemudian jika teknologi itu Bapak Ibu hanya sebagai pengguna saja, ataukah di situ fokusnya adalah transformasi digital, artinya Bapak Ibu itu adalah sebagai penemu atau pencipta aplikasi misalnya. Berarti fokusnya di sana. Maka tadi yang saya katakan ketika Bapak Ibu di inovasi pembelajaran, tetapi saya butuh teknologi ini. Saya belum paham tentang ini. Ini sangat membantu di strategi saya. Bapak Ibu boleh minta bantuan tim IT, tetapi fokus Bapak Ibu bukan di penemuan dari sisi transformasi digital atau teknologi pendidikan, tetapi penemuan idenya adalah di inovasi pembelajaran dan kurikulum abad 21. Begitu ya Bapak Ibu. Itu saja sedikit sharing dari saya Bapak Ibu. Saya Ya, kembalikan. terima kasih. Apalagi tadi ya Pak Rudi? Yang kedua, Bu, Apa? tentang jumlah minimal yang ikut di sekolah, mungkin bisa Oh, ditambahkan juga kan iya Bapak Ibu. untuk jumlah Eh, peserta masing-masing di iya. sekolah, Bu. Ya, Sebenarnya tidak ada batasan sih Bapak Ibu ya, tidak ada batasan. Tetapi sekali lagi tadi disampaikan oleh Pak Cahyo bahwa penilaian kinerja itu tidak boleh ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk di akhir dinilai gitu ya. Harapan dari kepegawaian itu di situ Bapak Ibu ada penilaian yang luar biasa dari sisi pengembangan kompetensi Bapak Ibu begitu ya. Kemudian harapan kami sih ya pasti Bapak Ibu semua eh, mengikuti karena sebenarnya ajang EJIS ini sebenarnya hanya menuliskan ulang atau membawa historis yang sudah Bapak Ibu lakukan itu ditulis sebagai sebuah karya, kemudian divideokan. Jadi bukan sesuatu yang, oh ada pendaftaran EJIS, kemudian saya baru mencari-cari, tidak. Itu Bapak Ibu yang sudah dilakukan ditarik aja sebagai sebuah karya, kemudian di situ ada apa keunikan di situ, ya itulah sebuah inovasi Bapak Ibu. Ya, tentunya nanti ditulis dalam bentuk proposal, kemudian juga dalam video vlog dua-duanya diupload bersama pada saat Bapak Ibu mendaftarkan diri di link yang mungkin sudah diberikan di apa nanti kolom chat atau di Juknis ada semuanya Bapak Ibu. Juknis lengkap Bapak Ibu termasuk di overview tadi sudah juga lengkap juga. Begitu Pak Rudi saya kembalikan. ya, terima kasih Bu Muara. Ya. Ya, Pak Hari, itu jawaban dari Bu Muara sebagai salah satu narasumber kita pada hari ini. Dan juga saya tambahkan sedikit mungkin Pak Hari, jika memang kita ingin bahasanya EJIS ini bisa jalan dan jumlahnya di cabang dinas Jember ini banyak gitu bahasanya banyak secara kualitas, ya bisa Pak Hari mungkin diwajibkan. Ya, atau yang insya Allah yang sudah siap. Kayak seperti SMA Kunir ini saya wajibkan Pak Hari, betul. Karena itu kan tadi Bu Muara sudah memberitahu, itu kan tinggal mengupload saja apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu guru sehari-hari ataupun tenaga pendidikannya. Apalagi di SMA Pasirian itu Pak Hari, itu banyak yang canggih-canggih nulisnya Pak Hari. Terutama P3K-nya. Yang tahun lalu saya mewajibkan P3K saja Pak Hari. Dan Alhamdulillah itu satu orang bisa tembus, namanya Pak Albar, itu bisa masuk di 250 peserta karya terbaik juga, ya seperti itu Pak Hari. Jadi dari apa istilahnya P3K saya itu ternyata sangat berkualitas, artinya ada yang bagus-bagus seperti itu. Itu Pak Hari tambahan jawaban dari saya.
Ayo Bapak Ibu dari Pak siapa lagi ini ya? Oh saya yang belum sebut nih Oh ini ada yang sudah SMAN Kelakah ya. Ya, oke. Yang kedua, Assalamualaikum. penanya kedua. Monggo. Ya Pak Sultan. Monggo Ya, Pak. Pak dengar suara saya, Pak? Oh Suara saya sangat dengar dengar kan? Pak. Sangat saya dengar. Oh ya. Ya, Mohon maaf silakan. ini karena berjauhan ya, laptopnya di depan Dewan Guru jadi nyorot kameranya ke Dewan Guru, nggak ke saya. Oh Iya, nggak apa-apa saya mau Pak. tanya kepada Bu Ya. Eka, Bu Eka, Bu Eka. Iya, oke Bu Eka. Untuk yang sudah ditetapkan itu penulisannya misalnya di sini kan ada latar belakang, terus nomor dua ada tujuan dan sarana inovasi, nomor tiga mekanisme organisasi pelaksanaan dan sebagainya. Apakah urut seperti itu ataukah kita langsung menuju sasaran yaitu yang sudah ditetapkan tadi menggunakan STAR? Karena kalau menggunakan STAR kan tekniknya itu kita bercerita ya, bercerita pada kejadian yang sudah kita alami gitu di tempat tersebut. Ataukah seperti yang saya sebutkan tadi, Bu? Jadi intinya adalah nomor satu kita sebutkan latar belakangnya dulu, kita ceritakan bla bla bla, lalu tujuan dan sasaran inovasi, lalu tiga mekanisme organisasi pelaksana, empat aspek atau materi yang dikembangkan, ataukah seperti yang Ibu sebutkan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Untuk pengalaman saya di tahun kemarin, jadi kita ikuti juknisnya Bapak. Di juknis itu sudah ada yang pertama, Latar sebentar. belakang. Ya, latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi Oh, kita gitu ya. runtutkan dari juknis saja. Seperti itu, Oke, Bapak. oke. Nah, di dalam juknis tadi, latar belakangnya apa saja sih poin krusialnya yang harus ada itu yang harus kita tampilkan di dalam proposal. Ngoten. Oke, iya, iya. Oke, makasih. Lalu yang kedua, Bu, untuk yang video vlog ya, video vlog Oke. itu katanya tadi sambil berjalan atau sambil sambil ini ya, apa bergerak gitu kah? Ah, apakah kita nggak boleh berada di satu tempat, dua tempat aja yang kita pilih, yang mewakili terhadap inovasi yang kita punya gitu, Bu? Gimana Ibu, Bu Eka? Kalau pengalaman saya memang saya tidak hanya satu tempat ataupun dua tempat, Bapak. Ini memang apa ya? Sebenarnya kalau untuk video itu sebagus mungkin semenarik orang kan lihatnya visual ya Bapak ya. Dari Ya, ya. segi kita menjelaskan juga kan Ya. lebih bagus memang dari beberapa tempat ngoten. Jadi tidak hanya Oh kita gitu. satu tempat hanya menjelaskan itu tidak. Dan kalau bisa nggih, tidak hanya kita sebenarnya Pak, kita libatkan siswa juga bisa. Seperti itu. Oke, Masuk ke dalam video kita. Kalau oke saya ya. pengalaman tahun kemarin ngoten. Jadi saya libatkan juga siswa juga. Jadi kita kayak ya seperti membuat trailer sebuah video menjelaskan proposal nih Bun. Oh, oke ya. Ya, oke, oke, makasih Ibu. Makasih. Nggih, sami-sami Bapak. Ya, terima kasih Bu Eka dan juga Pak Sultan yang sudah meramaikan suasana pada siang hari ini sehingga suasananya masih tetap hangat sambil menunggu Pak Kacap. Pak Cahyo, apa Pak Kacapnya sudah selesai rapat? Ya, perlu diketahui juga Bapak Ibu, Pak Kacap ini adalah salah satu pemenang EJIS di tahun 2025 yang kemarin. Beliau kemarin masih menjadi Kepala Cabang Dinas Probolinggo. Jadi juga menerima penghargaan dari Ibu Gubernur, Bapak Ibu. Ya, Pak Cahyo, halo. Apa bisa Pak Cahyo, Pak Kacapnya mengisi? Kalau memang tidak bisa, belum bisa, mohon maaf. Ayo Bapak Ibu, kita buka satu pertanyaan lagi karena tadi ada tiga penanya, ini masih dua. Monggo Bapak Ibu. Ngapunten Pak Rudi, mungkin saya sedikit menambahkan. Oh ya, monggo Pak Sutran. Iya, Mohon izin, iya, Bapak wah Ibu ini. Muara. Jadi kita di sini ini tidak ada yang lebih pinter atau lebih hebat gitu ya. Dalam artian semuanya sama-sama belajar. Saya pun juga masih belajar dan ya alhamdulillah lah kemarin itu dengan Bu Eka, dengan Pak Albar yang di Pasirian, dengan Sinten yang di SMA Kunir itu juga ada ya. Ya Cuman Pak Albar itu Pak, Oh yang Pak di Albar SMA itu ya. Kunir. Iya Pak Albar yang dari SMA Kunir. Itu masuk di 250 besar dari sekitar berapa itu ya? 18.000 sekian kan nggak salah. Saat itu yang mendaftar dari total seluruh Capdin di Jawa Timur. Mungkin saya sedikit cerita tentang flashback ini ya prosesnya Pak. Mungkin teman-teman
pengen tahu prosesnya loh, gak mau ujuk-ujuk langsung di 250 gitu ya. Jadi memang awal pendaftaran ya normal-normal saja seperti yang disampaikan oleh Bu Eka tadi, alurnya diikuti saja. Memang di situ ada alur yang rancu, kemarin kita bahas bersama dengan tim, itu ada alur yang rancu eh, di poin ketiga kalau nggak ya, langkah ketiga yang katanya di apa? Kita harus memilih radar mana yang diikuti ya. Di tahun lalu pengalaman kita dengan yang teman-teman lain itu sebenarnya setelah kita mendaftar itu nanti kita eh, menunggu ya. Dalam arti sudah kelengkapan sudah, proposal sudah masuk, kemudian kita mengirim video itu kita tunggu untuk pengumuman. Nah, memang mungkin ini sedikit masukan juga Pak Rudi. Tahun lalu itu kita juga agak kesulitan dalam arti informasi ini kan harus nyari di web ya, di web atau di IG ya dulu itu. Nah itu eh, sempat kalau tidak kita cek secara berkala itu kita tidak tahu apakah pengumuman itu sudah muncul atau tidak meskipun secara timeline itu dikasih memang oh tanggal-tanggal ini akan diumumkan. Saat itu mungkin di tahun ini ada perbaikan sehingga kita fokus misalkan di ring 2 hari itu ada pengumuman kita akan melihat di web yang sudah disediakan oleh panitia provinsi itu. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah mengirim proposal dan mengirim video itu kan tidak perlu mencari jurinya Bu. Di situ kan dalam langkah ketiga kita memilih radar ya. Kalau yang tahun lalu itu ya sudah kita serahkan ke panitia pusat. Artinya sistem penilaiannya itu sudah di level next process, artinya di provinsi dan provinsi itu yang akan menunjuk kalau nggak salah yang tahun lalu ini tetap kerjasamanya dengan Jawa Pos. Jawa Pos itu punya bagian-bagian daerah-daerah apa ya penanggung jawabnya sendiri. Misalkan di cabang Lumajang Jember itu nanti juga akan ikut di Lumajang Jember. Nah, seperti itu alurnya. Kemudian setelah setelah nanti difilter di situ dinilai oleh Juli proposal kita maupun video kita karena jumlahnya sangat-sangat banyak sekali saat itu nanti dikerucutkan menjadi 250. Nah, disitulah muncul mohon maaf, sebelum 250 itu Pak Rudi, kalau tidak salah itu dari cabang Dinas Jember dan Lumajang itu hanya terpilih 10, Pak. 10. Ya. 10 peserta saja. Jadi nanti Lumajang Jember akan muncul 10 peserta yang lolos di 10 besar di cabang Lumajang Jember, cabang Dinas Wilayah Jember. Nah, dari situlah kita diundang untuk masuk ke 250. Bisa jadi 10 kali 25 capdin ya mungkin ya. Kalau 250 itu kan 25 capdin. Nah, akhirnya masuk di situ totalnya jadi 250 peserta. Itu diundang ke Surabaya. Saat itu di gedung ITS ya itu, di gedung apa itu? Saya lupa. Yang jelas masuk ke sana. Nah, dari sanalah sebenarnya dari sanalah saya pribadi ya, mungkin dengan teman-teman yang lain juga, itu baru ditunjukkan Bapak Ibu. Yang ditunjukkan oleh Bu Sinti tadi, Bu Eka itu sebenarnya ngadopsi dari yang sudah ditunjukkan pada saat kita sudah di 250. Pada saat kita seperti sekarang ini, kita nggak tahu apa nama rambu-rambu secara sedikit mendetil seperti yang disampaikan Bu Eka. Makanya saat itu saya juga membuat seperti ya biasa saya membuat di YouTube dan di pembelajaran biasa. Tapi nggak tahu karena mungkin beberapa poin masuk sehingga saya masuk di 10 besar kemudian naik ke 250. Nah, yang perlu saya tekankan di situ bahwa ternyata di 250 itu nanti eh, info terakhir itu yang dulu memang boleh diedit tapi minor gitu ya. eh, di video saya yang kemarin saya unggah itu kekurangan saya itu di testimoni gitu loh. Testimoninya kebetulan tidak ada. Nah, itu jadi poin yang minus sehingga tidak bisa naik ke next process. Dan setelah lolos di 250 itu naik nanti di 50 kalau nggak salah. Ya. 50 kemudian naik di 30 kemudian yang terakhir itu di 10 besar ya. 10 besar di provinsi. Nah, untuk level-level itu memang setelah 250 nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menyiapkan PPT presentasi. Jadi kalau di sana sudah ada presentasinya. Tapi kalau di level 10 Capdin terus ke 250
ke Surabaya, ke provinsi itu tidak ada, kita harus presentasi. Itu yang pengalaman saya yang tahun lalu. Tapi kalau sudah lolos 250 naik ke 50 itu Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti diwajibkan untuk membuat file presentasi begitu. Nah, poin yang perlu saya tambahkan mungkin tadi, mohon maaf Bu Eka, mungkin penegasan daripada kualitas daripada laporan dan video kita gitu ya. Jadi video kita itu harapannya, nah ini kan udah ada ya. Cuman mungkin saya tambahkan harus ada kalau poin kita mau penuh ya, dalam artian kualitas penilaian itu kan bertingkat. Jadi ada yang inovasi atau video kita atau pembuatan karya kita itu digunakan di mana gitu ya. Misalkan ternyata karya saya itu hanya bisa digunakan di internal sekolah saja. Nah, itu juga ada poinnya Bapak Ibu. Nah, yang paling bagus bagaimana? Ya, tentunya yang paling paling bagus adalah bahwa karya inovasi kita itu atau pembaruan kita itu bisa eh, berlaku di semua lini kan. Paling tidak di 5 stakeholder ya. Artinya digunakan di sekolah, digunakan untuk guru, digunakan untuk masyarakat, studi dan mungkin di pemerintahan, gitu. Jadi kalau 5 poin itu terpenuhi, insya Allah Bapak Ibu juga poinnya bisa bisa tinggi. Tapi tidak perlu berkecil hati, harus, waduh, ini video saya cuman berlaku di sekolah ya. Tetap dimasukkan Bapak Ibu, karena apa? Bisa jadi meskipun ada 5 stakeholder yang ikut di dalam video kita itu ternyata kualitasnya juga tidak begitu bagus gitu. Justru bagus yang hanya digunakan di sekolah. Nah, itu monggo di apa? Dihitung-hitung dan ditimbang mana yang perlu saya masukkan, apakah karya inovasi saya itu berimbas kepada masyarakat atau hanya ke dalam sekolah saja. Monggo di ini ya, dicek lagi. Tapi yang jelas Bapak Ibu misalkan hari ini ternyata aplikasi saya ini kok hanya bisa digunakan di sekolah ya, mungkin bisa berpikir bagaimana aplikasi saya ini bisa digunakan untuk keluar, misalkan masyarakat juga bisa pakai. Nah, itu juga bisa kita pertimbangkan sebelum tanggal penutupan tanggal 8 atau 9 Maret itu. Saya kira hal itu masih memungkinkan karena Bapak Ibu sudah dapat, insya Allah ini bocoran penilaiannya seperti itu. Ada sudah, kalau yang saya dulu dengan Bu Eka kita nggak dapat Bapak Ibu yang seperti ini nggak dapat. Kita dapat di 250 ketika kita dikumpulkan di ITS. Baru tahu, oh ternyata gini-gini akhirnya video kita itu kurang. Nah, mungkin itu Pak Rudi yang bisa saya tambahkan supaya teman-teman ini komplit informasinya, kemudian bisa masuk banyak dari Capdin Lumajang Jember sehingga kita bisa mengangkat nama daripada minimal sekolah kita dan bisa ke apa untuk dinas di wilayah Capdin dan tentunya untuk bermanfaat untuk kita semua. Saya kira begitu Pak Rudi, kurang lebihnya mohon Ya, maaf. Terima kasih. ya terima kasih Pak Sutran dan juga Bu Eka karena Bapak Kacap sudah memasuki ruang Zoom kita. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Eka sama Pak Sutran. Bapak Ibu. Ya, terima kasih yang sudah berikan simbol aplausnya. Ya, halo Pak Cahyo, apa Pak Kacap sudah bisa masuk? Sim. Halo Pak Cahyo, Cek. ya Pak Cahyo. Belum masuk. Oh, belum masuk. Iya, belum masuk ya, masuk Cek, Pak Cahyo. cek, Iya. cek. Sudah masuk, Pak. Oh, Ini sudah tekan. masuk. Iya, Itu kacak den itu. iya, Oke, Kak. Oke. iya. Ya, Monggo. langsung saja untuk Monggo. kali ini akan disampaikan oleh Pak Kacap kita, yaitu Bapak Iwan Triono SHMH, yang juga salah satu orang yang pernah mendapatkan trofi ataupun penghargaan dari Aegis di tahun 2025 ketika beliau masih menjadi Kacap di Probolinggo. Maka dari itu saya juga berharap di Kacap Jember ini beliau juga dapat lagi dan bisa menjadi contoh kita juga, Bapak Ibu, bahwa Pak Kacap kita ini adalah orang yang betul-betul konsekuen, konsisten di dalam hal apapun seperti itu. Monggo Pak Kacap yang sedang dalam perjalanan, saya persilakan Pak. Monggo Pak Iwan. Iya, Ya, mohon maaf. iya Saya Pak ada di Iwan.
Kounir ini di lembaga apa lagi perjalanan untuk ke kantor. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kami ada di mobil di perjalanan sehingga mungkin kurang maksimal. Kami hanya berharap mengajak, mendorong teman-teman untuk mengikuti pelaksanaan NEJIS ini. Bagaimanapun bentuk dan mungkin inovasinya, kita tidak menjustifikasi pelaksanaan menjadi pemenang atau enggak, tapi saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman, berbagi pengalaman setelah 250 dari 24.000, kemudian sampai 250 sampai dengan 50, dan terakhir 30 inovasi yang selain mendapatkan trofi, mendapatkan penghargaan, juga mendapatkan support untuk mendukung inovasi itu sebesar 50 juta. Kami telah mendapatkannya, dan harapannya dengan hal yang seperti itu teman-teman bisa terinspirasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat lomba atau kompetisi. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal pelaksanaan itu kami mengambil judul aksesibilitas daerah wilayah kepulauan, di aksesibilitas pendidikan di daerah kepulauan, yaitu di wilayah Pulau Gili Ketapang dan wilayah-wilayah yang terjauh yang kekurangan akses atas pendidikan. Itu yang kami angkat, dan memang di pelaksanaan kami tidak berharap lebih untuk menjadi pemenang atau mendapatkan penghargaan, tetapi memang niat kami pada saat itu adalah karena berdasarkan latar belakang atau permasalahan gitu. Kami melihat wilayah ini ada permasalahan dan layak untuk dilakukan inovasi, dan kami mencoba untuk melakukan inovasi itu dengan pendekatan di wilayah. Jadi kami berdiskusi dengan setelah mendapatkan permasalahan, kami berdiskusi dengan ketua-ketua, kepala-kepala sekolah, kemudian kami berdiskusi dengan pemangku wilayah, yaitu kepala desa, kemudian Pak Camat, dan kami berharap ada pelaksanaan pendidikan di wilayah tersebut, karena dari latar belakang itu di sana tidak ada akses untuk pendidikan, dan jauh untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jangankan layak, untuk mendapatkannya aja tidak ada, karena memang di wilayah itu tidak ada satuan pendidikan atau sekolah. Gitu. Dan kami sampai datang ke Pulau Gili Ketapang itu sekitar 2 atau 3 kali untuk mencoba benar-benar ini wilayah ini tidak memiliki kemampuan untuk pendidikan itu. Dan pada saat melakukan itu dilakukan dalam bentuk dokumentasi. Jadi kami
pada saat ada kegiatan EJIS itu kami tidak ada kesulitan. Semua yang kami lakukan, diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan Pak Kepala Desa, diskusi dengan Pak Camat itu jauh-jauh hari pada saat belum ada pelaksanaan EJIS atau lomba ini, itu kami sudah terdokumentasi dengan baik. Ya, ini khususnya teman-teman harapannya melakukan dokumentasi, baik itu digunakan atau enggak, harapannya dengan dokumentasi itu kalau dibutuhkan itu tinggal ngambil gitu. Kemudian kami implementasikan di wilayah di Gili Ketapang yang eh, pelaksanaan tidak ada sekolah, itu kami buat sekolah jarak jauh. Kami berdiskusi dengan kepala desa untuk minta eh, tempat-tempat balai desa di 3 titik, kepala desa di 3 titik yang memang jauh dari akses, itu untuk membuat minta tempat untuk anak-anak siswa di wilayahnya untuk bersekolah di situ, dan gurunya kami, tenaga pengajarnya kami ambil dari tenaga-tenaga negeri, guru dari negeri untuk datang ke sana 1 minggu 2 sampai 3 hari untuk memberikan pembelajaran. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan pengalaman kami di kegiatan itu sekarang masih eksis. Yang dulunya tidak ada pembelajaran, sekarang ada. Sekarang sudah kelas 12 dan siswanya hampir mencapai 100 per sekolah itu 100 per balai desa itu 100 siswa. Itu yang kami lakukan, dan insya Allah ke depan ini kami juga mencoba untuk membuat dan melakukan inovasi, dan kami daftarkan. Kami berharap teman-teman jangan pesimis dulu gitu. Apapun yang pernah dilakukan dan dari permasalahan yang ada, hal yang kecil, hal yang mudah, yang di sekitar kita, yang sekiranya bisa untuk dilakukan inovasi, itu dicoba untuk berbuat gitu. Baik menang atau mendapatkan juara atau tidak itu hasil akhir, tetapi kami berharap teman-teman ini memiliki care atau empati untuk pelaksanaan yang seperti itu. Diharapkan dengan teman-teman melihat problem yang ada di wilayah, itu bisa memudahkan, baik itu dalam sisi mungkin pembelajaran di lembaga, atau mungkin membentuk karakter siswa, atau mungkin pelaksanaan menjadikan sarana prasarana menjadi baik, atau pelaksanaan yang lain-lain yang sifatnya birokrasi mungkin, yang awalnya panjang menjadi pendek dan sebagainya, itu adalah salah satu inovasi. Jangan memikirkan yang terlalu berlebih, yang ada di depan kita aja, yang ada di kerja kita, di wilayah kita, dan membuat video, insya Allah mudah membuat video, apalagi kalau sudah memiliki kemampuan rangkuman yang telah dilakukan yang kemarin-kemarin itu tinggal gabung gitu. Kemudian membuat proposalnya juga kami buat hanya sederhana sekali, yang dahulu itu pernah kami buat itu hanya sederhana sekali. Kemudian ada pelaksanaan tanda tangan dari pihak atau pengantar dari tempat lembaga. Kemudian ada pernyataan orisinil bahwa memang itu tidak benar-benar orisinil, itu tanda tangan oleh pimpinannya, kepala sekolah maupun
biasanya kepala sekolah ya, atau kalau memang staf yang ada di wilayah kita ya kami, atau kami, kalau kami langsung ke Bapak Kepala Dinas, eh, eh, serta eh, ada apa ya, mungkin CV sederhana yang dikumpulkan, mungkin Bapak Ibu juga bisa ngambil dari e-master atau apa gitu. Insya Allah dalam prosesnya saya pikir nggak ada yang sulit. Mungkin yang agak uh, mungkin menjadi tantangan adalah pada saat di akhir dari 250 ke 50 dan 50 ke 30 peserta itu harus berhadapan-hadapan dengan Bapak Ibu Profesor yang menguji atas inovasi kita. Nah, ini memang butuh butuh belajar. Tetapi kalau itu memang hasil dari inovasi kita, insya Allah dalam pelaksanaan tesnya atau ujiannya atau melakukan paparannya dan sanggahannya itu bisa mudah dalam menjawab itu. Kami berharap teman-teman yang mengikuti jadi pelaksanaannya ada yang bisa memandu salah satu, baik mungkin nanti kepala sekolah atau tim yang kemarin udah disusun untuk teman-teman yang ada kesulitan dalam pelaksanaan ini bisa tinggal menghubungi atau kekurangan-kekurangan ini kurang apa, bagaimana cara memasukkan, bagaimana untuk mendapatkan akun dan sebagainya, itu ada satu kontak yang mungkin bisa memberikan penjelasan atau informasi sehingga memaksimalkan pelaksanaan teman-teman yang berminat ikut dalam kegiatan ini. Kami mengajak semua pelaksana, baik guru, baik kepala sekolah, baik itu staf, untuk mengikutinya. Harapannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, inovasi pendidikan di wilayah Jember dan Lumajang bisa berkembang dengan baik, dan kalaupun tidak berpikir untuk inovasi apa ya, coba digali kalau memang ada inovasi yang bisa dibuat lagi atau diralat, direplika dan dilakukan dengan tambahan yang bermuatan lokal Bapak Ibu, itu bisa juga dilakukan. Terima kasih, matur nuwun atas pelaksanaan kegiatan seperti ini, dan kami harapkan ke depan lebih banyak kegiatan-kegiatan yang seperti ini, dan salam untuk teman-teman semuanya. Kami siap untuk mendorong dan mendukung kegiatan-kegiatan inovasi pendidikan di wilayah Jember dan Lumajang. Terima kasih, sehat selalu, salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Kacap. Ya, diberikan aplaus lagi untuk Pak Kacap kita yang sangat-sangat spesial sekali dan juga sangat mumpuni di dalam hal memimpin dan juga lain sebagainya. Bahkan di dalam Aegis ini Bapak Ibu, waktunya masih ada 15 menit, sesuai absen kita jam 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk pertanyaan, ini ada pertanyaan dari Pak Slamet yang tadi tidak jadi, dan ini melalui WA. Jadi pertanyaannya nanti bisa dijawab oleh tim. Yang pertama, apakah karya tersebut diperkenankan proyek tersebut sedang berjalan? Jadi proyeknya sedang berjalan, apakah bisa gitu ya. Yang kedua, berapa karya diperkenankan untuk bisa dikumpulkan? Jadi berapa karya diperkenankan untuk bisa dikumpulkan? Yang ketiga, jika tim, berapa maksimalnya dalam satu tim? Monggo, Bu Muara atau Bu Eka atau Pak Sutran atau Bu Nindya bisa menjawab pertanyaan Pak Slamet yang tadi. Nah, karena ada masalah dengan alat Zoom-nya.
Monggo Bu, Bu Muara juga. Ya, Ya. ya Bu. Bapak Ibu, untuk tadi pertanyaan tentang tim ya, bahwa di EJIS tahun 2026 ini ada yang beda, dibuka juga pendaftaran peserta secara tim ya. Kalau di Juknis itu saya lihat, mudah-mudahan saya nggak salah lihat di situ ya Bapak Ibu ya, itu 5 Bapak Ibu ya, 5 orang gitu ya Bapak Ibu. Nanti yang mendaftarkan, yang terdaftar di situ adalah ketuanya Bapak Ibu. Jadi 1 orang aja sebagai ketua. Di situ nanti yang lain adalah sebagai tim ya, tetap sebagai tim. Hanya nanti pada saat pendaftaran itu yang mendaftarkan 1 orang begitu ya. Terus apalagi tadi ya Pak Rudi ya? Ya, untuk apakah karya tersebut proyek itu masih berjalan boleh Bu? Oh iya. Gitu. Iya, Eh, Bapak yang Ibu, pertama. untuk karya namanya sedang ya, berarti kan sudah dilaksanakan ya, artinya Iya, sudah, kan tapi belum ya. Yang penting iya tuh belum jangan sampai selesai. belum gitu ya, jangan Eh, sampai belum. Ya, jadi sudah, sedang, dan akan terus berlanjut ya, sudah, sedang, dan akan terus berlanjut. Itu kata kunci dari inovasi Bapak Ibu di EJIS ini. Sudah, akan, dan sudah, sedang, dan akan terus berlanjut. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai belum. Kata kuncinya itu saja. ya. Terus satu lagi Bu, berapa karya diperkenankan untuk bisa dikumpulkan? Jadi Eh jumlah karyanya. ya, kalau biasanya satu peserta ya satu ya Bapak Ibu ya, satu peserta satu ya. Tapi coba aja Bapak Ibu, saya belum menemukan satu peserta bisa mendaftar 2 gitu ya. Nanti coba di sistemnya dicoba di login itu ya, apakah satu peserta bisa mendaftar 2? Apakah itu maksudnya atau satu lembaga Bapak Ibu? Ya, Kalau satu lembaga tidak ada batasan nih Bapak Ibu, di sana iya, malah semakin banyak semakin bagus karena semua punya pengalaman unik sendiri-sendiri pada saat Bapak Ibu mengajar mungkin atau menjadi tim manajemen mungkin atau strategi manajemen untuk kepala sekolah dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan silakan ditulis, divideokan ya untuk video vlog itu. Data-datanya dikumpulkan kembali apa yang sudah dilakukan ya sehingga nanti Bapak Ibu lebih mudah ya Oh, untuk ke depan. Jadi tidak ada batasan satu lembaga berapa. Yang penting Bapak Ibu bahwa karya itu sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi, tidak usah muluk-muluk. Yang penting apa yang ada di depan kita itulah yang kita laksanakan atau kita lakukan. Sehingga ketika jadi guru ya apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas, kemudian strategi apa ya silakan itu dimasukkan untuk sebagai dokumen atau karya gitu ya Bapak Ibu, termasuk kepala sekolah. Hanya sekali lagi saya jangan jangan takut dengan fokus pada digitalisasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti fokusnya Bapak Ibu itu kemana? Apakah ke strategi pembelajaran, meskipun di dalamnya nanti di situ ada teknologinya, tetapi yang dikedepankan adalah strategi pembelajarannya. Tetapi jika Bapak Ibu inovasinya adalah teknologi, berarti Bapak Ibu adalah pencipta dari aplikasi mungkin atau teknologi yang lain, Bapak Ibu adalah penciptanya. Jadi nanti fokusnya Bapak Ibu di topik digital ya, teknologi baru itu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang guru tadi menggunakan aplikasi tapi pengguna saja, fokus fokus inovasinya mungkin di strategi pembelajarannya. Jadi artinya Bapak Ibu fokusnya harus harus benar-benar sesuai dengan topiknya itu. Gitu ya Bapak Ibu, itu tambahan saja Pak Rudi untuk iya Bu, sharing. terima kasih. Anu Bu, tadi maksudnya satu tim Bu. Satu Oh, tim satu itu tim. berapa karya? Iya, Ya, boleh lebih eh, dari satu atau gimana? ya, satu tim sepertinya 5 ya. Nanti coba Enggak, untuk karyanya Bu, satu karyanya. satu orang ya Pak ya. Untuk satu Satu tim itu tim. berapa karya? Itu yang Ya, ditanyakan. satu tim satu Boleh lebih karya dari Pak. satu. Oh, Satu satu tim karya satu saja. karya Pak. Oh, Satu satu tim karya satu yang di karya. situ Iya, tentunya kolaborasi gitu Pak. iya, iya. Iya Bu. Kolaborasi. Jadi nanti Iya, misalnya guru, kepala sekolah, bahkan iya. dengan pengawas juga bisa, Bapak Ibu ya. Jadi nanti gurunya seperti apa nanti disambungkan dengan eh, manajemennya dari sekolah, kepala sekolah, kemudian pendampingannya kepada dari pengawas itu seperti apa dijadikan satu. Jadi dalam satu alur ya Bapak Ibu, itu dalam satu tim. Tetapi jika masing-masing itu mempunyai inovasi sendiri-sendiri, ya lebih baik Bapak Ibu daftarkan sendiri-sendiri Bapak Ibu.
guru daftar sendiri, kepala sekolah sendiri, kemudian pengawas daftar sendiri, Bapak Ibu. Ya, hanya nanti mungkin di situ terbaca bahwa sebenarnya meskipun itu guru sendiri, kepala sekolah sendiri, kemudian pengawas sendiri, tetapi masih dalam satu alur. Tetapi silakan didaftarkan sendiri-sendiri jika masing-masing mempunyai inovasi baru, ya. Tapi kalau inovasi barunya itu justru timnya itu sendiri, kolaborasi tim itu ya berarti satu tim, satu karya. Tetapi jika masing-masing personelnya itu punya inovasi sendiri-sendiri, ya sudah daftarkan sendiri-sendiri saja. Jangan dijadikan satu tim gitu, Bapak Ibu. Gitu. Ya, Itu Pak terima Budi. kasih Bu. Ya, Ya. terima kasih atas jawabannya. Seperti itu Pak Slamet dari SMA Arjasa. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman saya di wilayah Jember, Bapak Ibu. Tadi kan Lumajang 2, Jember ini kurang 1. Ini masih ada waktu. Untuk SMA Negeri Kencong, Pak Andri. SMA 2, Bu Yuswita. Mau tanya, SMA 2 Jember ini, Bu Yuswita atau Bu Ida di SMA 3 Jember. Halo, SMA 2, SMA 3 Jember, SMA Kencong. Halo. Ya, Bapak Ibu. Jadi satu pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk nanti kita tutup acara ini pas jam 2. Monggo, silakan satu penanya lagi. Tadi saya sudah ini SMA 2 Jember ini. Sepertinya banyak ini pengikutnya ini. Ada yang bertanya? Bu Yus atau dari Kencong? Ini kalau di Kencong malah nggak ada orangnya. Pulang semua sudah sepertinya ini. Oh iya, monggo yang mau tanya Pak Andre. Pak Andre, halo. Ya, Pak Andre ya. Nah ini siapa ini? Ada Bu Andri juga kayaknya. Ya. SMA berapa lagi yang saya mau tanya? Oh ya, Bu Rini dari Senduro. Mana Bu Rini? Oh, Bu Rini nggak ada ini. Bu Rini Iya, dari Senduro. Pak. Ya Bu, mau tanya Bu biasanya jenengan. Sementara mboten. Waduh, boten. Terima kasih kesempatannya, Iya, Pak. iya. Terima kasih Bu Rini. Ini siapa nih? SMA mana lagi ya? Oh SMK kok SMA terus. SMK 2, SMK 2 Jember. Monggo yang bertanya. Assalamualaikum. Ya, SMA 3, Pak. waalaikumsalam. Ya. SMA 3, ngapunten. Oh, SMA 3. Alhamdulillah. Nah, ngapunten nih Monggo, Pak. sambil rapat juga nih. SMA 3 Nah, Jember ya. Bu Ida ini. Ya, ini monggo. kalau untuk yang ngapunten tadi saya dan teman-teman itu sambil rapat juga, jadi ada beberapa mungkin yang belum apa ya, belum clear mungkin, atau mungkin mungkin kami ketinggalan. Itu untuk yang kelompok tadi sempat disebutkan 5 orang. Kalau misalnya tidak sampai 5 orang, misalnya 2 orang atau 3 orang itu bagaimana, Ki? Itu. Ya. Ngapunten, Ya, apakah sudah ditanyakan atau belum? ya. Mungkin saya ketinggalan. Belum, Ki. Pak. Terima Belum. kasih. Ki, Belum, terima Pak. kasih. Itu saja. Assalamualaikum Ini dari warahmatullahi. Pak siapa ya? Pak Husnan, Pak Oh, Husnan, Pak Husnan. Husnan. Terima kasih. Oke, Salam sama Bu Ida, Pak Husnan. oke, siap, siap Bapak. Ya, Kami monggo teruskan. Bu siapa Bu Suprapti atau Pak Sutran bisa menjawab pertanyaannya tadi. Saya ulangi, apakah harus 5 orang dalam satu tim itu? Apakah boleh 2 atau 3? Bu Suprapti atau Bu Muara atau Pak? Ini Bapak izin menjawab. Ya, monggo. Itu kalau kita baca dari Juknis, Pak Rudi, Pak Sinten tadi yang tanya tadi, itu Pak Husnan. kata-katanya maksimal, Bapak. Jadi Siap. maksimal 5 orang. Berarti kalau maksimal ya 2, 3 saya kira boleh gitu ya. Iya, Itu maksimal. Jadi saya baca Juknisnya itu maksimal satu tim itu 5 orang. Oh iya. Jadi kalau di bawahnya saya kira nggak ada masalah. Oke, ngoten Pak Rudi. Iya. Siap, Terima- siap. Ya, Pak Husnan seperti itu jawaban dari Pak Oke, Sutran. Ya, oke, boleh. siap. Jadi karena itu maksimal, benar Pak Sutran. Jadi sudah Pak, ada pertanyaan lagi Pak Sutran? Sampun Bapak. Oh Terima sudah. kasih. Oke, Ya terima ini, kasih Pak Rudi. ya karena waktunya Bapak Ibu, saya yakin ini juga ada sesuai permintaan Pak Kacap tadi, suruh melampirkan
call centernya itu sudah di-share Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang pada hari ini kurang puas ataupun ingin bertanya ataupun ada sesuatu nanti hal yang perlu disampaikan atau dikonsultasikan, kita siap sebagai tim. Tadi sudah ada nomor telepon yang sudah di-share Bapak Ibu. Ya, itu saja sepertinya Bapak Ibu. Tapi sebelum saya akhiri, saya ada kata-kata motivasi Bapak Ibu. Ya biar semangat ya Bapak Ibu ya. Biar semangat untuk mengikuti Aegis ini. Yang pertama, satu aja Bapak Ibu. Udah jam 2 masih kurang Bapak Ibu. Kurang 1 menit pas ini cukup sepertinya. Ikut lomba itu bukan hanya soal menang Bapak Ibu. Atau kalah, Cakep. menang atau kalah ya. Bukan pantun ini, nggak usah dibilang cakep ya. Jangan, bukan pantun. Ya, jadi ini kata-kata motivasi. Jadi ikut lomba itu bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang keberanian. Keberanian apa? Keberanian mencoba dan melampaui batas diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menunjukkan bahwa ini loh diri kita untuk ikut masalah lomba. Menang kalah urusan belakang sesuai dengan tadi apa yang diminta Pak Kacap. Nggak usah apa bahasanya itu angel-angel, susah-susah gitu. Ya saya bukan orang Jawa jadi bingung. Kadang ngomong Jawa bener apa salah itu. Ya angel-angel gitu Bapak Ibu. Yang penting kita bisa mengikutinya. Jadi monggo saya menghimbau atas nama Capdim Jember, mudah-mudahan di tahun ini Capdim Jember bisa meloloskan lebih dari yang kemarin atau ada juaranya ya dari Capdim Jember Bapak Ibu, Jember dan Lumajang. Itu saja Bapak Ibu, saya sekali lagi mohon maaf selaku pembawa acara jika ada kata-kata yang kurang pas ataupun ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rudi, Oh mohon ya, maaf Pak. iya. Ini ada permintaan untuk dokumentasi Oh iya, Bapak Ibu. lupa saya Bapak Ibu. Dimohon untuk open Dari tadi saya udah print, ya, udah saya open cam fotokan terus kemudian ini ya, kita dokumen. foto, oke. Iya, dibuka Ya. dulu Bapak Ibu. Kameranya mohon dibuka. Ya. Siapa ya, Pak? Monggo Pak Sutran ya. Ya, saya Buka, yang Pak. akan foto Pak. Iya. Cuman dibuka semua, mohon dibuka. Ya, dibuka ya. 1, Ini 2, 3. Dibuka lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. Ya, Nah. dibuka dulu. Jatiroto, Kunir. 1, 2, 3. Waduh. Ya. SMA Bentar, 1 Pak. Lumajang. Ya, Pak. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Oh, pelan-pelan ya. Iya. Ada Ya, oke. ada 4 slide ini. 4 slide ya. Ini yang Bu Yuspita belum ini. Ada Oh, yang yang belum Bu buka. Yuswita belum. Ya, oke. Saya cek Bu dulu. Rina. Itu aku. Ini sudah ini. Jember, saya SMK Jember, Ambulu. Ya, 2 Lumajang. Udah, Pak? Ya Pak, ini Oke. foto, sebentar. Sudah? Kurang 1. Sebentar. Kurang 1 lagi ya? Ya. Nah, ini SMK 5. Kemudian Tikung, Jenggawa. Sudah, Pak? Difoto? Siap. Bentar, Pak, kurang 1 Pak. Kurang 1 lagi. Iya. 1 slide lagi, Pak ya? 1 slide lagi. Iya. Ya, ini dari Tempeh. Oh, Pak Afandi ini. Sama SMK Senduro, sama SMK 1 Lumajang. Ya. Sudah, Pak? Sudah, Bapak. Oke. SMK Selesai ya, 1 Pak? Lumajang Oh, ini, Pak. ada, Bapak. Ada selanjutnya, Pak? Ada. Oke sih, kalau. Oh, kan. Sudah? Dari SMA 2 Jember itu, Pak? Ya. Sudah, Pak? Pak Rudi diajak ekspresi yang semangat, Pak Rudi. Loh iya Fotonya, itu. Pak. Oh iya, suruh semangat Bapak Ibu. Iya. Udah sore, Pak. Ini dari Capdim, Ya, Pak. dipoto dulu. Iya. Sudah ya? Oke, sampun. Sudah, Iya, sudah Bapak. semua. Ya, oke Pak Sutran, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu ya bisa meninggalkan ruang ini. Sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga lancar semua puasanya bisa sampai nanti akhir
Oke, terima kasih Bapak Ibu, izin bisa ditutup, sudah selesai ya? Ya, sudah Izin live. selesai. Monggo Pak, Izin live, Bapak Ibu. silakan.